Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Amalia Nur Aziza, NIM 2011199. Tugas ini disusun untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Miska Zulfa SPDI MA. Adapun pembahasan kali ini yaitu ruang lingkup psikologi belajar pendidikan agama Islam. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata psike dan logos. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Adapun beberapa teori-teori psikologi belajar pendidikan agama Islam. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Yang kedua, teori humanistik, yaitu perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Yang ketiga, teori belajar kognitif, yaitu peserta didik memproses informasi dan pembelajaran melalui upayanya, mengorganisir dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah ada. Yang keempat, teori konstruksi. Teori ini yaitu proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Dan yang terakhir, yang kelima, teori belajar Gestalt atau aplikasi proses pembelajaran yang meliputi proses tilikan atau insight, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, perilaku bertujuan atau purposive, dan yang terakhir, prinsip ruang hidup atau life speak. Perkembangan aktualisasi agama dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu perkembangan pada masa bayi atau balita, perkembangan masa anak, perkembangan masa remaja, dan perkembangan masa dewasa. Di sini juga dijelaskan perkembangan individu dalam konteks belajar pendidikan Islam, yaitu perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perkembangan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya melalui dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja sampai ke masa dewasa. Prinsip-prinsip perkembangan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pertumbuhan mempunyai pola tertentu. Yang kedua, pertumbuhan mempunyai urutan-urutan. Yang ketiga, kecepatan perkembangan bervariasi. Yang keempat, pola-pola perkembangan menunjukkan adanya perbedaan individu yang sangat besar. Yang kelima, perkembangan merupakan hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Yang keenam, tubuh cenderung membangun suatu tatanan keseimbangan yang disebut homeostatis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kesiapan harus mempersyarati dan pengenalan dalam proses belajar baru. Efektif hanya jika anak mempunyai kesiapan untuk melakukannya. Di sini juga ada perkembangan motorik atau fisik, merupakan proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak. Ada juga perkembangan kognitif, yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Yang terakhir, perkembangan sosial dan moral, yaitu selalu berkaitan dengan proses pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.